Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat para guru besar di UINSA, Bapak Nur Syam, Bapak Masdar Hilmi, Bapak Ridwan Nasir yang saya hormati, yang menerima saya jadi PNS Pak Ridwan Nasir, tapi tidak jadi karena tidak diperkenankan oleh orang tua, disuruh jadi kiai Pak. Saya sampaikan, masa kiai harus bertentangan dengan PNS, ini mazhabnya Imam Ghazali katanya. Baik. Yang terhormat ya para profesor yang lainnya, ini saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ada Pak Imam Syafi'i, ini teman saya Mas Halim, kemudian ada yang mewakili Pak Rektor, Pak Profesor Maksum, yang lainnya para mahasiswa-mahasiswi, dosen-dosen yang saya banggakan, yang saya cintai. Terima kasih untuk semuanya, Pak Kacung Marijan yang saya hormati. Alhamdulillah ada Mas Hamis Syafaq, kawan seangkatan di Mesir. Sama-sama dulu cara cari pacar, tapi dia nggak berhasil, saya berhasil di Mesir. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Ini tentang Islam Nusantara, saya membaca senang sekali karena ini perwakilan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tadi disampaikan bahwa Nusantara itu perwakilan dari Nahdlatul Ulama, sementara Berkemajuan itu perwakilan dari Muhammadiyah. Buku ini dimulai oleh Profesor Nur Syam untuk membaca kearifan bahwa kalau kita mengkritik Islam yang di luar madhab yang diikuti oleh Indonesia, itu bukan berarti mengkritik Islam itu sendiri, tetapi mengkritisi tentang pemahaman orang tentang Islam. Orang sering terkecoh dengan lambang tentang ISIS dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, lalu ketika mengkritik kita dikiranya mengkritiki Islam itu sendiri, bukan pemahaman Islam tentang pemahaman mereka tentang Islam. Kita pemerintah membredel Hizbut Tahrir dikiranya anti-Islam, bukan, itu bukan anti-Islam, tetapi anti terhadap satu pemahaman yang tidak sesuai dengan Nusantara dan tidak sesuai dengan kemajuan. Jadi bisa dibedakan antara, pertama yang saya pahami ini adalah bisa dibedakan antara Islam dengan yang dipikirkan seseorang tentang Islam. Dan buku ini mencoba untuk mencari jawaban-jawaban, karena satu pertanyaan adalah tentang pembaharuan. Ini saya mulai dengan, karena buku ini cerita tentang pembaharuan. Nah, Islam Nusantara itu yang saya pahami Pak Profesor, ya, ada yang namanya an-nusus dengan tanzilun nusus alal waqi', kalau dalam usul fikihnya itu. Jadi ada an-nusus Al-Quran hadis, lalu nusus untuk membahas masalah-masalah Nusantara, bukan masalah-masalah yang ada di Arab. Nasnya sama tetapi persoalan yang dihadapi berbeda. Karena hadis innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu amra diniyah. Setiap abad ada seseorang pembaharu. Itu banyak yang memahami maknanya apa tajdid itu. Nah, kecenderungan dari misalnya Hizbut Tahrir dan lain sebagainya dan kawan-kawan, ada ISIS, yang namanya tajdid itu adalah mengembalikan sesuatu seperti semula, namanya tajdid. Memperbarui itu artinya kalau rumah itu sudah kotor, dibersihin, dikembalikan seperti semula, itu namanya tajdid. Maka sebetulnya mereka yang sering menyebut-nyebut tajdid itu sebetulnya bukan tajdid dalam perspektif Nusantara, tetapi itu adalah tajdid dalam perspektif mengembalikan seperti semula. Kehidupan abad 15 Hijriah dikembalikan seperti kehidupan 1 Hijriah. Betapa rumitnya, betapa menjadi terasingnya manusia Islam jika dikembalikan seperti itu.
Karena itulah tajdid dalam perspektif Nusantara. Itu adalah bagaimana wahyu itu tidak bertentangan dengan Nusantara. Mencari jalur-jalur tertentu, jalan-jalan tertentu, biar Islam itu bisa nikmat, ramah, dilakukan oleh orang Indonesia. Itu tasdid yang saya pahami selama saya mengikuti berbagai bahsul masail di dalam Nusantara ini. Maka ada berbagai pertanyaan, itu bukan kemudian mengembalikan seperti masa lalu, tetapi bagaimana agar bisa menjawab masa sekarang tanpa menimbulkan problem-problem. Ini Islam Nusantara. Dan ini khas dalam Nahdlatul Ulama. Dan ini ditulis dalam buku Pak Nur Syam ini. Akan tetapi apa yang kurang dari Islam Nusantara ini, yang saya tahu gitu ya, Islam Nusantara itu yang kurang itu kelihatannya berpikiran maju, tetapi orangnya nggak maju-maju. Ini yang kurang, saya tidak tahu kenapa. Itu kalau secara ide, kalau ngomong itu payu di luar negeri. Tapi kalau sudah masuk ke sarangnya, itu membingungkan. Dan itu yang perlu belajar banyak dari orang luar. Dan dulu sudah disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kiai-kiai kita harus belajar. Terutama pertama menyangkut pendidikan. Mengelola pendidikan dengan baik. Yang kedua mengelola tentang kesehatan, dan yang ketiga mengelola ekonomi. Alhamdulillah dalam pendidikan Islam Nusantara dalam ini cukup berhasil. Mulai banyak kampus-kampus pendidikan-pendidikan yang baik di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena dulu Unisma saja itu, dulu namanya Universitas Nahdlatul Ulama, tapi mau ambruk diganti nama menjadi Unisma kalau tidak salah. Pokoknya kalau nama itu dikasih Nahdlatul Ulama itu biasanya agak ambruk-ambruk gimana gitu. Nah ini sudah mulai belajar dari Muhammadiyah, alhamdulillah baik. Nah yang sampai sekarang belum berhasil misalnya ekonomi. Pokoknya kalau NU ngurusi ekonomi itu hampir pasti ambruk. Di Pati ambruk, bahkan PBNU beberapa kali ngurusi ekonomi ambruk. Alhamdulillah cabang-cabang sekarang sudah mulai ada yang beberapa tidak ambruk, dan itu banyak dipelopori oleh muslimat. Makanya di Jawa Timur yang menang muslimat. Ya, karena memang ekonominya dari sana. Ini. Rumah sakit, ada beberapa rumah sakit di Nahdlatul Ulama yang kemudian wallahu alam biswab kata kiainya itu. Ada di Temanggung, ada di berbagai tempat yang saya tahu. Kemudian sekarang mencoba untuk diperbaiki, belajar dari Islam berkemajuan. Jadi memang dalam hal ini kita harus saling mengisi saya kira. Dan hal yang sama, Muhammadiyah itu kalau belajar kitab kuning, itu yang tidak bisa Pak. Kalau kepengen jadi ahli dalam kitab kuning, yang mondoknya harus di mondok NU. Belum ditemukan yang saya tahu ada pondok pesantren Muhammadiyah ahli baca kitab kuning. Sebagaimana NU harus belajar kepada Muhammadiyah, saya kira Muhammadiyah dalam hari ini juga harus belajar kepada Nahdlatul Ulama. Dan ini perkembangan di Nusantara. Ini dua-duanya harus berkembang dengan baik. Nah kemudian dalam buku ini yang saya senang diantaranya adalah tentang bahwa Kementerian Agama ini menjadikan wasatiyah sebagai gerakan utamanya. Cuman itu wasatiyah itu kan di tengah. Orang berada di tengah itu kan sulit sekali, karena semua orang merasa di tengah. Yang Muhammadiyah yang merasa di tengah, NU yang merasa di tengah, bahkan berkali-kali Wahabi itu nulis buku Wasatiyatul Islam. Kita itu sampai bingung siapa yang berada di tengah. Bahkan ISIS itu kalau nulis ya tetap aja dia itu merasa berada di tengah. Karena itu ukuran-ukuran wasatiyah itu ada beberapa hal yang
nanti kita bisa mengukur. Pak Nur Syam menulis tentang wasatiyah, tetapi contohnya cuma sedikit. Nanti coba dikembangkan bagaimana ini bisa menjadi wasatiyah di dalam Kementerian Agama, dalam pendidikan Islam kita. Karena wasatiyah itu contohnya banyak sekali dan urusannya itu kalau sudah di satu durut itu mulai banyak, Pak. Misalnya antara ketuhanan dan kemanusiaan, tengah-tengah baina al-ilahi wal insan, bahwa Islam ini tidak hanya Tuhan tapi juga manusia. Kira-kira Kementerian Agama itu kebanyakan ngurusi agamanya apa ngurusi manusianya? Ini kan mulai agak bingung ini. Pondok misalnya, ngurusi wudhu kalau ngurusi rumah sakit banyak yang mana? Ini kan baina al-ilahi wal insan. Nah, ini perlu dipertanyakan kembali. Jurusan aliyah di Kementerian Agama, jurusannya aliyah jurusan IPA, tapi rata-rata masuknya UIN jurusan agama. Ini sebenarnya pendidikannya sudah berhasil apa belum? Kira-kira wong aliyahnya IPA kok masuknya itu rata-rata di pendidikan. Ini sebetulnya IPA IPA ketuhanan apa IPA kemanusiaan itu kira-kira. Ini urusan ini misalnya spiritual dan material. Pondok pesantren menyebut diri sebagai wasatiyah. Tapi terus terang, dulu pernah disampaikan begini, bahwa Nabi Muhammad itu kalau dalam tasawuf itu ada makom tajrid sama ada makom namanya kasab. Kalau dalam hikam di bab pertama itu ada makom tajrid, ada makom kasab. Nabi itu tidak menyuruh sahabatnya untuk makom tajrid, enggak ada yang disuruh makom tajrid. Paling Sayyidina Ali yang saya ketahui makomnya tajrid, ngurusi belajar tok tanpa ngurusi rizki itu urusannya Gusti Allah, itu namanya makom tajrid. Kalau ditanya besok makannya apa, ya Gusti Allah sajalah. Makanya Kanjeng Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Hari ini lapar, besok kenyang, besok lapar, besok kenyang. Itu Nabi. Nabi tidak pernah diminta sesuatu nolak, itu tidak pernah. Jadi kalau kita minta Kanjeng Nabi bajumu kok bagus ya dikasih. Ngakunya makom tajrid, kalau belum seperti ini belum tajrid namanya. Tajrid tapi mentalnya kasep. Kalau diundang masih berpikir amplop, itu tajrid bermental kasep. Nah, tidak ada satu sahabat pun yang disuruh bermakom tajrid. Sayyidina Umar itu hanya disuruh ngaji itu 2 hari sekali. Yang selain itu ya suruh kerja. Itu santri yang sudah sangat hebat. Nah di NU itu, Islam Nusantara itu katanya wasatiyah, tapi kalau menurut saya ini kebanyakan spiritualnya, banyak makom tajridnya daripada kasepnya. Makanya tidak maju-maju dan kerepotan, mesti selalu minta proposal sama Pak Mas Awi ini. Dan saya kira Kementerian Agama kalau memang ini banyak sekali ini urusannya. Nanti ada wahyu dan akal. UIN antara wahyu dan akal misalnya. Pendidikannya kira-kira memang benar-benar sudah di antara itu ataukah belum? Apakah banyak akalnya ataukah banyak wahyunya? Kekeluargaan PMII milik mahasiswa miliknya Nahdlatul Ulama itu menurut banyak orang itu banyak akalnya daripada wahyunya, perilakunya minimal menurut banyak orang. Kalau menurut saya sendiri belum tahu. Misalnya ini banyak sekali ya, modernitas baina al-asalah wa tajdid, masa lalu dan masa sekarang. Ilmu yang dikembangkan apakah banyak turosnya ataukah banyak modernnya? Kesulitan kita meletakkan diri pada tengah-tengah. Yang bisa itu biasanya kalau udah modern ya ilmunya modern aja, penguasaannya terhadap kitab kuning, turos itu menjadi lemah. Tapi kalau sudah penguasaannya ini kitab, itu disuruh modern itu susah sekali. Setiap sidik-sidik takoi mana kitabnya, mana kitabnya, mana dalilnya, itu pokoknya merjiknya mana, itu selalu begitu.
Ada baina al-fardiyah wal jamaiyah. Ini juga menjadi kesulitan, ruang publik dengan ruang privat. Membikin undang-undang itu juga kesulitan. Dangdutan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan ini kan susah. Nah kalau misalnya tidak boleh sama sekali ya nggak mungkin, wong Nusantara kok nggak ada dangdutannya. Tapi mana yang diperbolehkan? Saya sebagai kaum agamawan, misalnya gitu ya, kalau saya sebagai Suriah Nahdlatul Ulama, misalnya, loh, lalu melihat Nyun Sewu, orang PDI main dangdutan, kapan saya boleh melarang dan kapan tidak boleh melarang? Karena ruang publik ini harus miliknya orang banyak. Bayangkan kalau misalnya adalah Suriahnya FPI semua, dangdut hilang. Nah, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, itu adalah wasatiyah baina al-jamaiyah wa al-fardiyah. Itu kesulitan sampai sekarang, kita belum menemukan cara yang tepat, dan itu salah satu tugas kita. Ini baina al-jamaiyah wal fardiyah, antara yang profan dan antara yang sakral. Ini kalau mau di satu-satu, kalau benar-benar Kemenak ini mau menjadikan wasatiyah, ini juga susah. Belakangan soal mikrofon itu menurut kita semua sudah wasatiyah atau kebablasan? Ya kita belum tahu, makanya ini harus. Dan pada intinya terakhir, tidak ada satupun orang yang mampu meletakkan diri pada tengah persis, tidak ada. Karena itu seperti dalam buku ini, perlu yang namanya dialog. Karena tidak ada satupun orang yang mampu meletakkan diri dalam poros tengah. Apalagi kalau sudah jadi pendukung Prabowo atau Jokowi. Sama sekali tidak mungkin. Orang pendukung Prabowo kok disuruh tengah, itu gimana? Ya tidak bisa. Wong kumpulannya orang marah-marah semua. Tidak mungkin orang berada di tengah dalam keadaan marah, itu tidak mungkin. Maka kalau kepengen jadi di tengah, jangan sampai jadi tim sukses yang, nah yang itu tadi saya ulang tahu itu gimana itu. Nah, ini belum lagi mana yang berubah dan mana yang tidak berubah. Harus bisa, ada yang tidak berubah semuanya. Seperti tadi saya ceritakan bahwa yang namanya tasdid itu mengembalikan seperti masa lalu. Buka televisi Roja itu maksudnya tasdid, tapi tasdid masa lalu. Katanya itu tidak ada yang berubah, disuruh masa lalu. Dan kita juga direpotkan mau di tengah urusan cadar. Sudah tahu hukumnya ada dua. Ada yang mengatakan wajib cadar, ada yang mengatakan tidak wajib cadar. Kenapa kok ngotot cadar? Wong yang tidak cadar juga tidak dosa. Dan orang yang mengatakan tidak cadar itu ada kepentingannya. Masa dia ngomong tahu saya tidak ngomong dia? Kalau ujian dan lain sebagainya itu kan kerepotan. Toh hukumnya ada dua. Kenapa orang-orang barat itu, muslim yang ada di barat, memaksa diri untuk bercadar? Toh hukumnya ada dua. Wong kalau tidak juga nggak dosa, banyak hukumnya. Abu Hanifah dan lain sebagainya, ada Imam Malik dan sebagainya. Nah, kenapa kok ngotot? Ini apakah sudah di tengah atau tidak? Ini juga urusan. Tentu itu hak dia kalau misalnya di ruang dan lain sebagainya. Ini juga tentu apa yang saya sampaikan ini dalam rangka mencari wasatiyah. Bagaimana berada di tengah. Belum lagi kalau wasatiyah dikembangkan seterusnya, ini menjadi agak rumit. Karena itu saya sampaikan tadi bahwa saya setuju bahwa diperlukan dialog. Dalam buku ini juga perlu dialog. Kapan kita menjadi wasatiyah? NU wasatiyah? Tidak bisa NU sendirian wasatiyah. Perlu tanya kepada Muhammadiyah, bahkan perlu tanya kepada ISIS, bahkan perlu bertanya kepada yang lainnya. Dialog. Kemarin saya mendengar, saya sedih sekali, kawan saya Pak Abdul Somad setuju dengan khilafah. Khilafah itu katanya tidak boleh, yang hak pilih itu hanya orang-orang yang pinter, yang orang tidak pinter itu tidak punya hak pilih. Itu kan tidak wasatiyah kalau menurut saya, tentu saja, karena wasatiyah mutlakan Allah itu menurut saya. Kenapa kok tidak
Tidak bisa seperti itu. Karena yang memilih itu tidak hanya orang yang pintar, tapi orang yang merasakan. Dan orang yang paling merasakan itu justru tukang becak. Kalau nggak dikasih suara itu malah repot. Orang yang paling merasakan pertama itu tukang becak. Nah, dalam rangka mencari wasatiyah ini, kita perlu dialog-dialog tertentu. Nah, kemudian ada peran pesantren di ujung. Terima kasih sekali menulis tentang pesantren, tentang perang pesantren. Pesantren ini perlu diperluas, bahwa pesantren itu sekarang tidak hanya pesantren dalam arti ilmu agama, tapi kita juga perlu dokter-dokter yang santri. Kita perlu banyak, bahwa santri ini perlu dikembangkan menjadi wasatiyah dalam arti urusan agama ini tidak hanya melulu masalah-masalah agama, tetapi juga harus diperluas ke tempat-tempat yang lainnya. Tentu saya tidak ingin memperpanjang, masih ada 2-3. Saya kira saya cukupkan di sekian, nanti bisa dikembangkan, kemudian nanti ada fatwa-fatwa dari Pak Profesor Nursam, saya kira ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi membedah buku Islam Nusantara Gus Wafur dan tentunya dari Profesor Nursyam. Yang kami ketahui selama ini Islam Nusantara yang berkembang di tempat kami Pasuruan itu ya, itu nama lain dari Islam moderat atau Islam mudorot ya, atau paling tidak nama lain dari Islam liberal. Karena pasti ketika kita mempromosikan Islam liberal pasti ditolak di bawah. Akhirnya apa? Ini hanya ganti nama, hanya ganti casing saja, tapi isinya tetap sama. Ya, mohon nanti dijelaskan. Terima kasih Pak Suko. Saya ingin ini ya, tentang Nusantara tadi itu. Ada satu pertanyaan, kenapa harus terjadi pembaharuan? Pertama, karena Al-Quran itu sendiri sebetulnya adalah pembaharu. Kalau dalam teologi yang saya pelajari dulu waktu sekolah, karena Al-Quran itu membaharui Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, kenapa kita harus berpikir tentang pembaharuan? Karena Nabi itu sendiri adalah mujaddid. Di antara para nabi-nabi, Nabi itu adalah mujaddid. Lalu kenapa kita harus melakukan pembaharuan? Karena jarak antara Al-Quran dengan sekarang ini adalah 15 abad. Tentu harus dipikirkan hal-hal yang baru, karena jaraknya itu sudah sangat jauh sekali. Kemudian, kenapa harus memperbarui? Karena kehidupan itu berkembang. Adat berkembang, cara berpikir berkembang, anak berkembang, dan seterusnya. Nah, atas dasar itu kemudian kita berpikir, ada apa sebetulnya di Nusantara ini? Gitu kan? Nah, ada persoalan-persoalan di Nusantara ini, sementara Qur'annya itu Qur'an tahun 15 abad yang lalu. Sementara disuruh berbicara mengenai situasi Nusantara 15 abad kemudian. Nah, di sini itu tentu ada permasalahan macam-macam. Bangunan masjid paling terbiasa itu ya. Bangunan masjid tentu tidak sama antara bangunan masjid yang ada di Indonesia dengan bangunan masjid yang ada di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu hampir tidak ada masuk masjid kok ada kobuannya di bawah, itu kan nggak ada itu. Tapi kalau masjid di Indonesia ini banyak yang ada kobuannya itu, nggak tahu kenapa harus ada kobuan di bawah itu kan. Kalau mau masuk kakinya harus, itu kan istihadnya orang Indonesia. Itu salah satu contoh. Jadi, bentar ya. Kemudian tentang misalnya adalah negara ini. Negara ini ketika berdiri itu ada Muslimnya, ada Kristennya, ada Budanya, ada Hindunya, lalu sepakat membuat negara. Itu pakai nas apa untuk menyikapi negara seperti ini? Apakah nas yang digunakan itu adalah nas Mekah,
ataukah yang digunakan itu nas Madinah, ataukah nas yang digunakan adalah nas Habasyah? Nah, untuk menjawab ini itu hasilnya adalah Islam Nusantara. Karena pengalaman Nabi itu macam-macam. Mana yang akan kita pakai nas? Itu tadi yang saya sampaikan, tanzilun nas alal waqi'. Nasnya itu tidak dilakukan lagi, semua orang sepakat. Nasnya satu, Al-Quran dan hadis. Sekarang ada waqi'nya. Waqi'nya adalah apa yang terjadi di Indonesia ini. Nah, nas mana yang kita pakai, penafsirannya seperti apa? Ini yang melahirkan ijtihad Islam Nusantara. Kemudian di Kemenak ada, saya baca Pak Nur Syam, ada namanya Perkemahan Pemuda Nusantara. Nah, bagaimana mengaturnya? Karena barangkali di Arab tidak ada Perkemahan Pemuda Nusantara, tidak ada pengalaman tentang itu. Lalu bagaimana hukumnya non-muslim yang kebetulan agamanya Buddha dan Hindu? Ini kan hampir tidak ditemui di dalam nas-nas yang ada di dalam kuno. Ini kan perlu namanya ijtihad baru. Nah, ijtihad baru ini namanya ijtihad Nusantara. Apapun soal nama itu kan bisa diganti, tapi bahwa ada fakta-fakta Nusantara yang baru, yang tidak ditemukan dalam fakta-fakta dimanapun bahkan. Nah, ini yang harus kita pikirkan dan itu yang akan menjadi namanya Nusantara. Kalau kemudian ada yang namanya disebut dengan liberal, saya terus terang agak bingung dengan istilah-istilah ini. Kalau menurut saya secara pribadi itu kalau menyikapi sesuatu hal itu jangan labelnya tapi intinya. Karena ada orang tanya begini misalnya, hukumnya Islam kejawen itu apa? Nah, coba tanya apa yang kamu sebut Islam kejawen itu apa? Oh, maksud saya pakai belangkon. Oh, ternyata hanya sederhana saja. Pengen tanya Islam pakai belangkon tapi menggunakan kalimat Islam kejawen. Itu juga begitu, disebut dengan liberal, disebut dengan Islam Nusantara, disebut. Sekarang apa saja lah, jangan tanyakan tentang labelnya, tapi tanya kandungannya apa-apa sebetulnya yang ingin ditanyakan. Oh, maksudnya Islam Nusantara itu adalah menerima Pancasila. Kalau menerima Pancasila itu kan sudah diputuskan tahun 1984 di Situbondo oleh Kiai Ahmad Siddiq sama Kiai Ahmad Samsul Arifin. Kan sudah diputuskan. Kemudian banyak sekali. Jadi maksudnya Islam Nusantara ini adalah problem-problem Nusantara ini. Kemudian kita punya Al-Qur'an, kita punya basis sebagai muslim, kita percaya dengan Al-Qur'an, kita punya kenyataan Nusantara. Bagaimana menafsiri kenyataan-kenyataan yang ada ini melalui nas-nas yang ada. Ini perlu ijtihad. Yang pertama. Yang kedua, kita harus pede memberanikan diri untuk mengatakan Islam Nusantara karena ada kecenderungan begini. Mereka yang sekolah di Barat, itu kalau ada problem Indonesia, itu ditanyakannya kepada sarjana Barat, tanya kepada IMF, kalau lulusannya lulusan Amerika. Itu bagaimana problem ekonomi Indonesia? Yang ditanyakan adalah para sarjana-sarjana Barat. Itu juga ada kecenderungan kepada sarjana-sarjana yang di Arab. Permasalahan Indonesia itu ditanyakan kepada ulama-ulama Mesir, ditanyakan kepada ulama-ulama Yaman. Problem kita punya masalah yaitu adalah urusannya Ahok. Itu Ahok dengan FPI waktu itu saksi ahlinya, itu yang mau didatangkan, itu Yaman sama Mesir. Ini kan tidak Nusantara sama sekali. Wong kita sudah punya ahli top, kurang apanya Kiai Indonesia, kenapa harus mendatangkan saksi ahli dari Mesir dan saksi ahli dari Yaman? Kita sudah punya ulamanya. Persoalan-persoalan Indonesia itu tanyakan kepada ulama Indonesia. Kalau ditanyakan kepada ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama manapun, disortir maksudnya. Tanya, ini nanti yang memutuskan final adalah Indonesia. Saya masih ingat tahun 993, 994, itu mahasiswa Turki di Indonesia, di Mesir itu ada sekitar 2000, Pak. Tapi setelah tahun 94, ijazah di Turki itu tidak mengakui ijazah Al-Azhar.
Kenapa kok tidak diakui? Ternyata ada kecenderungan alumni Al-Azhar yang di Turki itu kalau ada masalah-masalah Turki, itu yang ditanya itu ulama-ulama Al-Azhar. Jadi melahirkan sarjana-sarjana yang hanya bisa membebek kepada luar negeri. Nah, setelah di stop itu kemudian melahirkan keberanian bahwa Turki itu punya ulamanya sendiri. Maka masjid di mana-mana, saya pernah ke sejumlah negara di luar negeri ada masjid kok masjid Turki, itu udah Turki sekali. Lah Indonesia ini Nusantara tapi TV-nya TV Roja, itu ulamanya Saudi semua itu. Ini bukan Nusantara namanya ini. Nah, kita harus punya keberanian, kita ini sudah punya UIN, punya lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang luar biasa. Kalau ada persoalan dalam negeri, jawab oleh ulama-ulama Nusantara. Ini Nusantara itu seperti ini, ada ruhnya. Tentu kalau kemudian bahwa ada yang jawab itu berbagai macam, karena ini miliknya publik, Nusantara ada yang jawab A, B, C dan seterusnya, itu persoalan yang ada di dalam. Tetapi bahwa ada roh semangat yang disampaikan di dalam Muktamar Jombang, itu saya kira perlu didukung, dan alhamdulillah Pak Nur Syam kelihatan semangat sekali dengan Islam. Saya termasuk orang yang semangat untuk menyuarakan Islam Nusantara, diantaranya adalah ruhnya ini, bahwa kita ini sebagai bangsa ini mampu menjawab persoalan-persoalan kita, baik persoalan kenegaraan, permasalahan keagamaan, basul masail dan sebagainya, sudah mampu menjawab persoalan-persoalan kita sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.